Ultimate Martial Divine King, episode 104. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tiga gerakan, tidak perlu berterima kasih padaku. Kata-kata Chu Hen yang sembrono keluar dari mulutnya. Dalam sekejap, seluruh menara jam suci terdiam. Mata semua orang terbelalak tak percaya saat mereka menyaksikan pemandangan yang tersaji di depan mereka. Suara ombak yang dahsyat bergema di telinga semua orang. Mereka melihat ujung tombak di tangan Chu Hen sudah menekan tenggorokan Ren Wei. Ini, para penonton terdiam, terutama Mu Feng, Zhou Lu, dan yang lainnya dari Provinsi Taifeng dan Prefektur Tensei. Mereka semua tercengang. Meskipun Mu Feng menduga Chu Hen mungkin sudah siap, paling-paling ia hanya bisa melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Tanpa diduga, Chu Hen langsung mengalahkan Ren Wei dalam 3 gerakan. Namun, kurang dari sebulan yang lalu, Chu Hen terluka oleh 3 gerakan Ren Wei. Hanya dalam waktu singkat lebih dari 20 hari, situasi tampaknya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Rasa dingin yang menusuk tulang menusuk kulit di tenggorokan Ren Wei. Mata Ren Wei dipenuhi amarah saat ia menatap Chu Hen di depannya. Bibir Chu Hen melengkung membentuk senyum mengejek. Aku akan memegang lengan kananmu hari ini. Setiap kata sedingin es, menusuk hingga ke tulang. Kau, wajah Ren Wei berubah. Dengan sebuah pikiran, gelombang kekuatan yang dahsyat tiba-tiba muncul dari telapak tangan kanannya. Sebaiknya kau ambil kembali jimat roh jatuh itu. Kalau tidak, aku yakin tombak ini akan menembus tenggorokanmu lebih dulu. Tatapan Chu Hen berubah dingin. Telapak tangannya bergerak sedikit, dan kulit di tenggorokan Ren Wei tiba-tiba tertusuk. Setetes darah menyembur keluar. Halo, semua orang di bawah sangat terkejut dan jantung mereka berdebar kencang. Terutama orang-orang dari Provinsi Taifeng, mereka takut jika lengan Chu Hen gemetar, tombak berdarah itu akan menembus leher Ren Wei. Ren Wei tak kuasa menahan rasa dinginnya. Ia menyimpan jimat roh jatuh. Kamu, apa yang kamu inginkan? Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin memenuhi janjiku. Apakah kau ingin memotong lenganmu sendiri, atau kau ingin aku yang melakukannya? Aura Chu Hen seperti gunung yang menekan Ren Wei, membuatnya tidak bisa bergerak. Rasa sakit yang menusuk-nusuk di lehernya terasa seperti tangan malaikat maut sedang mencengkeram lehernya erat-erat. Ren Wei bahkan tak berani bergerak. Raut wajahnya kembali berubah, merah dan putih bergantian. Bagi Wu Xiu manapun, kehilangan satu lengan pasti akan memengaruhinya selama sisa hidupnya. Jika Ren Wei menyerahkan lengannya begitu saja, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Namun, mereka sudah sepakat sebelumnya. Bahkan jika Chu Hen memenggal lengan Ren Wei di depan semua orang, itu masih masuk akal. Untuk sesaat, Wu Xiu, adik Chu Hen, itu sudah cukup. Selalu ada jalan keluar agar kita bisa bertemu lagi di masa depan, benar kan? Pada saat ini, seorang jenius lain dari rumah bela diri Kaisar Angin, Guo Shen, berdiri dan mencoba membantu Ren Wei keluar dari kesulitan ini. Guo Shen adalah salah satu tokoh terkemuka di Provinsi Taifeng. Baik dari segi ketenaran maupun kekuatan, ia lebih unggul daripada Ren Wei. Melihat Guo Shen berbicara, hati Ren Wei dipenuhi harapan. Namun, Chu Hen bahkan tidak memandang Guo Shen. Ia menatap lurus ke depan dan berkata dengan dingin, ini urusanku dan dia. Aku tidak butuh orang lain untuk mengaturku. Kau, Guo Shen mengerutkan kening dan suaranya berubah dingin. Kenapa kau harus begitu agresif? Hehe. Sudut mulut Chu Hen terangkat membentuk seringai. Di antara alisnya, sedikit kejahilan muncul, kalau kau mau mempertahankan lenganmu, tidak apa-apa. Kau hanya perlu mengeluarkan 100 batu kristal berkualitas tinggi untuk ditukar. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, terjadilah keributan. 100 kristal primordial tingkat atas. Itu adalah 10.000 kristal primordial tingkat menengah. Chu Hen ini benar-benar berani buka mulut. Pemerasan. Ini pemerasan yang terang-terangan. Kau meminta terlalu banyak. Ren Wei sangat marah hingga wajahnya memerah. Apakah kau pikir lengan kananmu tidak bernilai 100 kristal primordial kelas atas? Tentu saja, aku tidak memaksamu untuk menyetujui pertukaran itu. Dibandingkan itu, aku lebih tertarik pada lenganmu. Tatapan mata dingin Chu Hen membuat bulu kuduk Ren Wei merinding. Dia menggertakkan giginya dan menjawab dengan enggan, baiklah, saya setuju. Setuju, jawab Chu Hen dengan tenang. Kemudian, Ren Wei dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kantong kain dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya kepada Chu Hen. Tangan kanan Chu Hen yang memegang tombak tidak bergerak. Ia menangkap kantong kain itu dengan tangan kirinya dan menimbangnya.
Kakak senior Renwei, kurasa tidak ada 100 kristal primordial kelas atas di sini, kan? Aku tidak punya banyak, sisanya 50 akan kukembalikan kepadamu saat aku kembali ke ibu kota. Renwei menggertakkan gigi dan menjawab dengan suara berat. Pada saat ini, hatinya berdarah karena berbagai macam rasa sakit. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan 50 kristal primordial kelas atas ini. Sebagian dibagikan oleh keluarganya, dan sisanya diperoleh dari menyelesaikan misi akademi. Sekarang setelah kehilangan semuanya, ia begitu marah hingga giginya gatal. Ia memikirkan bagaimana cara membalas dendam pada Chu Hen di masa depan. Namun, apa yang dikatakan Chu Hen selanjutnya hampir membuat Renwei pingsan karena marah. Maaf, saudara senior Renwei. Saya tidak mengambil pujian di sini. 50 kristal primordial tingkat atas hanya cukup untuk ditukar dengan setengah lenganmu. Mata Renwei hampir menyemburkan api. Jangan terlalu jauh. Apa kau pikir aku, Renwei, akan mengingkari janjiku? Hehe, sulit dikatakan. Siapa yang tidak tahu kalau kakak seniormu Renwei suka mengingkari janjinya? Haha, bagus sekali. Mu Feng, yang berada di bawah panggung, mengipasi api dan menari dengan gembira. Kau tidak akan melepaskannya kalau tidak memberiku uangnya. Kedengarannya seperti bandit yang menculik sandera untuk memeras uang. Meskipun warga provinsi Taifung marah, mereka tidak tahu bagaimana harus membantah saat itu. Chu Hen, jangan pergi terlalu jauh, Renwei memarahi dengan keras. Chu Hen mengangkat kelopak matanya, dan dua sinar dingin melesat dari matanya. Aku tak punya waktu untuk disia-siakan denganmu di sini. Karena kau baru membayar 50 kristal primordial kelas atas, aku akan mematahkan separuh lenganmu. Tunggu, kamu menang. Petik 2. Renwei sangat marah hingga pembuluh darah di lehernya melotot. Ia lalu melirik Guo Shen di bawah panggung. Kakak senior Guo Shen, pinjamkan aku 50 kristal primordial kelas atas dulu. Hehe, begitulah, kata Chu Hen sambil tersenyum nakal. Ekspresi Guo Shen juga tampak buruk. Tingkah laku Chu Hen juga merupakan tamparan bagi provinsi Taifung. Segera, dia mengeluarkan tas kain dan melemparkannya ke Chu Hen. Lepaskan dia. Menghadap, Chu Hen menangkap tas kain itu dan tidak membukanya untuk memeriksa. Ia langsung memasukkan kedua tas kain itu ke dalam sakunya. Dalam sekejap mata, Chu Hen telah mendapatkan 100 kristal primordial tingkat atas. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Banyak sekali orang di bawah panggung yang terkejut sekaligus iri. Setelah mendapatkan 100 kristal primordial kelas atas, sudut mata Chu Hen menyipit. Energi asal sejati hitam yang melonjak sekali lagi mengalir ke dalam tombak pembunuh iblis. Kemudian, dengan lambaian tangannya, tombak itu menebas dada Renwei dengan keras. Ledakan, kepulan debu mengepul, dan Renwei, yang terkejut, menjerit mengerikan sambil terpental. Ia terguling dan jatuh dari panggung. Kakak senior Renwei, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa siswa provinsi Taifung segera menghampirinya untuk mendukungnya. Renwei sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ia ingin sekali bergegas ke panggung dan bertarung dengan Chu Hen lagi. Seluruh penonton gempar. Para murid dari berbagai perguruan tinggi tingkat tinggi memandang Chu Hen dengan tatapan berbeda. Apakah orang ini benar-benar pendatang baru tahun ini? Apakah prefektur Tensei akan bangkit? Jadi adik-adik prefektur Tensei begitu kuat. Xiaoya berdiri di bawah panggung dan mengedipkan mata besarnya. Lei Dai yang berwibawa juga mengangguk setuju. Konon prefektur Tensei adalah yang terburuk. Ternyata provinsi Taifung bahkan lebih buruk daripada prefektur Tensei. Perkataan anak-anak tidak berbahaya. Awalnya, tak seorang pun menganggap serius perkataan dua anak yang asal bicara. Namun dalam situasi seperti ini, itu merupakan tamparan di wajah provinsi Taifung. Tiba-tiba, wajah Guo Shen menjadi gelap. Ia melompat ke atas panggung dan menunjuk Chu Hen di depannya. Ia mencibir dan berkata, adik Chu Hen benar-benar hebat. Aku juga ingin bertaruh denganmu. Kuharap kakak muda Chu Hen bisa mengajariku. Wow, begitu dia mengatakan hal itu, kerumunan kembali gempar. Mu Feng membuka mulutnya dan membentak, hei. Apa kalian dari provinsi Taifung tidak tahu malu? Kalian mau bergiliran melawan aku? Mengapa kau tidak memanggil semua orang dari provinsi Taifung dan bergiliran melawan aku? Adik Chu Hen, jangan setuju dengannya, Hao Xi menimpali. Namun, Chu Hen tampak tenang saat menatap Guo Shen yang murung. Bagaimana kau ingin bertaruh? Kita akan bertaruh pada hasil pertempuran. Taruhannya adalah lengan. Hari ini, provinsi Taifung telah kehilangan begitu banyak muka di sini. Guo Shen, pemimpin kelompok itu, tak bisa tinggal diam. Terutama karena ia tidak tahu kapan ia bisa mendapatkan kembali 50 kristal primordial kelas atas yang dipinjamkannya kepada Renwei.
Apa yang paling ingin dilakukan Guo Shen adalah melumpuhkan Chu Hen dan mendapatkan kembali 100 kristal primordial tingkat atas. Mata Ren Wei dipenuhi dengan niat membunuh. Kejadian hari ini merupakan penghinaan besar baginya. Apakah kamu punya nyali untuk menerima tantangan itu? Guo Shen memprovokasi dia dengan kata-katanya. Namun, dari sudut pandang orang banyak, dalam situasi normal, Chu Hen tidak akan memilih untuk menerima tantangan tersebut. Bagaimanapun, Guo Shen jauh lebih kuat daripada Ren Wei. Melihat sikap agresif Guo Shen, jelas bahwa ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat mengalahkan Chu Hen. Oleh karena itu, Chu Hen tidak perlu mempertimbangkannya sama sekali. Namun, tanpa diduga, Chu Hen mengangkat tombak di tangannya tanpa ragu dan mengarahkan ujung tombaknya ke arah Guo Shen. Tenggorokannya bergerak sedikit, dan ia mengucapkan dua kata dengan jelas. Silakan. Aura dingin dan mendominasi yang menusuk memancar dari tubuh Chu Hen. Wajah pemuda yang tampan dan luar biasa itu tampak seperti dipahat dengan pisau ukir, penuh tekad. Di bawah pembiasan cahaya, ujung tombak yang tajam bersinar dengan aura yang tajam.